Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar di rumah, kembali lagi bersama saya di channel Tulisan Guru. Sebuah channel yang akan memandu Anda dalam meningkatkan kemampuan intelektual Anda. Dalam video kali ini, saya ingin bercerita sedikit ya tentang motivasi saya dalam membuat channel ini. Sebenarnya saya ingin membuat channel ini itu sebagai bahan rujukan atau bisa sebagai tempat sharing ilmu bagi teman-teman dalam meningkatkan kemampuan, khususnya dalam pengembangan diri atau peningkatan kompetensi. Jadi channel ini nantinya akan memiliki banyak topik yang nanti akan saya terangkan, yang mana tiap topik ini nanti akan disimpan di dalam sebuah playlist. Jadi satu playlist akan mewakili satu topik. Nah, di setiap playlist itu nanti akan ada banyak video yang akan menerangkan tentang topik tersebut. Jadi video-video itu nanti akan memudahkan teman-teman dalam belajar nantinya ya. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan dari channel ini, yaitu memecah topik-topik terutama yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dengan mudah Anda pelajari. Di video ini juga sekaligus saya akan membuat sebuah playlist baru ya. Kita belum punya playlist ini. Kita akan buat playlist yang baru, yang mana playlist itu nanti saya ambil dari ilmu yang pastinya sangat ditakuti oleh teman-teman di rumah ya, terutama mahasiswa atau pelajar ini. Saya juga nggak tahu ini kenapa ditakuti, karena sebenarnya ilmunya bukan dari jin atau setan ya. Nah, apa itu kira-kira? Ya betul, kalkulus. Jadi nanti saya akan buat materi tentang kalkulus, yang mana kalkulus ini nanti sebenarnya salah satu cabang dari ilmu matematika yang tingkatannya advance ya. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, ada baiknya saya akan mengajarkan terlebih dahulu kira-kira apa saja sih dasar-dasar matematika yang harus dikuasai sebelum kita masuk ke kalkulus. Jadi nanti akan ada playlist khusus sebelum kalkulus ya, yaitu playlist matematika dasar yang isinya nanti basic aljabar ya. Sebenarnya aljabar ini wajib Anda kuasai sebelum nanti masuk ke kalkulus. Jadi nanti akan saya kuatkan itu terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke playlist kalkulusnya ya. Oke, tanpa berlama lagi, so I present to you our first playlist in this channel, calculus. Without any further ado, let's start. Oke, sekarang kita belajar tentang materi dasar ya, yaitu aljabar. Nah, saya akan ajari terlebih dahulu dasar-dasar aljabarnya dulu ya. Jadi, kenapa ilmu ini penting untuk dipelajari terlebih dahulu? Karena aljabar itu merupakan pondasi dari ilmu matematika yang lain. Jadi, kalau kita ingin belajar matematika secara advance, pondasinya harus kuat dulu. Nah, salah satu pondasi yang harus dikuatkan adalah ilmu aljabar ini. Ya, jadi kita mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Oke. Aljabar itu merupakan bagian dari ilmu matematika sebenarnya. Nah, meliputi apa saja? Teori bilangan, geometri, atau analisis penyelesaian matematika. Nah, secara harfiah, aljabar itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar, di mana aljabar ini merupakan judul buku yang dibuat oleh Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi ini merupakan bapaknya aljabar. Jadi orang yang mengembangkan ilmu aljabar itu sendiri, dan dituangkan konsepnya ke dalam sebuah buku yang namanya aljabar itu tadi. Jadi kata aljabar ini diadopsi sehingga
ilmu ini dinamakan aljabar, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aljabar, kita harus tahu istilah-istilah terlebih dahulu ya. Dan nanti istilah ini akan sering saya ucapkan sehingga teman-teman harus pelajari dulu apa arti istilah yang saya akan sebutkan tadi ya. Kita pahami dulu, baru nanti di video-video selanjutnya saya akan banyak bicara tentang istilah-istilah ini ya. Jadi pertama itu persamaan, kedua itu variabel atau peubah, ketiga koefisien, keempat konstanta, kelima eksponen atau pangkat, keenam derajat, dan ketujuh suku ya. Pertama kita pelajari dulu istilah dari persamaan. Nah, persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan ya. Jadi singkatnya persamaan itu suatu model matematika hasil konversi dari permasalahan di dunia nyata. Nah, begitu ya. Supaya apa? Supaya permasalahan di dunia nyata itu bisa kita selesaikan dengan model matematika itu tadi. Contohnya gimana? Gini. Ini permasalahan yang sederhana dulu ya. Jadi ini jumlah kelereng Seon dan Yadi adalah 12 buah. Jika kelereng Yadi sebanyak 4 buah, berapa jumlah kelereng Seon? Nah, ini mudah sekali ya. Pasti teman-teman di rumah jawabnya langsung berapa? 8. Nah, begitu ya. Dari mana 8? Ya tinggal 12 kurangi 4. Gitu aja. Ya, betul. Tapi yang kita mau tidak itu. Yang kita mau adalah bagaimana teman-teman bisa merekonstruksi merekonstruksi permasalahan di dunia nyata menjadi sebuah model matematika. Itu dulu ya. Baru kita selesaikan secara model matematika itu tadi. Jadi kita coba ya. Jadi sebelum kita masuk ke model matematika, kita terlebih dahulu melakukan permisalan. Jadi misal jumlah kelereng Seon misalnya X ya, sesuai namanya ya. Dan jumlah kelereng Yadi sama dengan Y. Maka gimana model matematikanya? Jumlahnya 12 buah, jadi X ditambah Y sama dengan 12. Gitu ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa jika kelereng Yadi sebanyak 4 buah, gimana menulisnya? Jadi Y, jika Y-nya sama dengan 4, nah, kita masukkan ke persamaan X plus Y sama dengan 12. Tinggal X plus 4 sama dengan 12. Gitu ya. Terus bagaimana menyelesaikannya? Berapa X kan gitu? Pertanyaannya, nilai X itu berapa? Nah, gitu ya. Caranya gimana? Gini. Kalau kita berhadapan dengan persamaan ya, supaya kita bisa menghilangkan angka plus 4 itu, kita harus kurangi dengan 4 ya. Jadi gini, kalau saya tulis ulang, jadi gini, X plus 4, supaya 4 ini hilang, kita harus kurangi 4 ya. Namanya persamaan harus imbang antara kiri dan kanan. Kalau kiri itu dikurangi 4, kanan harus kurangi 4, 12 kurangi 4. Nah, ini baru adil, baru seimbang. Kalau kiri kurangi 4, kanan kurangi 4. Begitu pula sebaliknya. Kalau kanan dikurangi, ya kiri dikurangi. Atau kanan dijumlah, ya kiri dijumlah gitu ya. 4 kurangi 4 berapa? 0 ya. X plus 0 sama dengan 12 kurangi 4. X plus 0 berapa?
ya X ya. Semua angka yang ditambah 0 pasti angka itu sendiri. 12 tambah 0, 12. 4 tambah 0, 4. 5 tambah 0, 5. Jadi sama ya. Jadi X tambah 0 adalah X. Sama dengan 12 kurangi 4. Berarti X sama dengan berapa? 8. Nah, gitu ya. Nah, cara menyelesaikan permasalahan ini menggunakan persamaan matematika ya seperti ini tadi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang variabel. Nah, variabel atau peubah adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Nah, kalau dalam konteks tadi variabel atau peubahnya apa? Ada dua ya, ada X dan Y, di mana X itu jumlah kelereng Seon, Y itu adalah jumlah kelereng Yadi. Ya. Ini saya kasih contoh lagi. Jadi katakanlah saya punya persamaan 3X plus 4Y plus Z sama dengan 0. Yang variabel yang mana ya? Yaitu yang hurufnya itu X, Y, sama Z. Di dalam persamaan ini ada berapa variabel? Ada 3. Di dalam persamaan itu variabelnya maksimal berapa? Tidak terbatas ya. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 10. Ya, tergantung dari persamaannya. Gitu ya. Jadi variabel harus paham sampai sini atau peubah ya. Kemudian yang ketiga, koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Nah, kayak gimana nih? Nah, gini. Kita kembali ke persamaan tadi, 3X plus 4Y plus Z sama dengan 0. Koefisien yang mana? Nah, koefisien yang menempel pada variabel atau peubah. Kalau di situ tertera 3X berarti koefisien X adalah 3. Gitu ya bacanya. 4Y koefisien variabel Y adalah 4. Z koefisien dari Z adalah 1. Nah, kenapa koefisien 1 tidak ditulis? Karena 1 dikali berapapun ya tetap bilangan itu sendiri. Misal 4 kali 1, 4. 10 kali 1, 10. 5 kali 5. 5 kali 1, sorry. 5. 7 kali 1, 7. Sapi kali 1, sapi, ya sama aja. Z kali 1, ya Z. Itu ya. Nah, kemudian konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang sifatnya tetap pada suatu bentuk aljabar. Tadi variabel itu sifatnya tidak tetap ya, sifatnya tidak tetap. Karena sifatnya berupa tampungan variabel. Kalau konstanta ini tetap. Contohnya gimana? Ini 3X plus 7 sama dengan 12. 3, ingat ya, 3 itu koefisien, bukan konstanta. Konstanta itu suatu bilangan yang tetap berdiri sendiri tanpa ada embel-embel dari variabelnya. Jadi seperti 7 di sini kasusnya dan 12. Gitu ya. Jadi 3 itu bukan konstanta. Ingat, 3 itu koefisien, 7 itu konstanta, dan 12 di situ juga konstanta. Kemudian eksponen atau pangkat. Suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat atau eksponen. Operasi pangkat mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika. Nah, di dalam operasi hitung matematika itu kan ada banyak ya, ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, kurung, pangkat, akar, dan sebagainya. Nah, prioritas dari pangkat ini setara dengan operasi akar, sama. Setelah apa? Setelah tanda kurung. Kita ingat ya, kurung itu menempati prioritas nomor 1. Jadi itu yang harus didahulukan ya. Contohnya misalnya katakanlah ini saya kasih contoh prioritas ya. Jadi misalnya
gini ya, 3 dikali 4 tambah 1. Nah, berapa ini? Karena perkalian itu prioritasnya lebih tinggi, maka sama aja 12 ditambah 1 sama dengan 13. Ini yang benar ya. Ada yang nulisnya begini, 3 kali 4 tambah 1 berarti 3 kali 4 tambah 1 ini didahulukan, kali 5 sama dengan 15. Nah ini salah ya, ini salah total, salah. Nah begitu pula dengan perkalian. Supaya tanda positif ini bisa didahulukan, gimana caranya? Ya tinggal kita kasih kurung, karena prioritas kurung lebih tinggi. Jadi 3 kali berapa? 3 kali 4 tambah 1 5, 15. Nah, ini baru benar tanda kurung. Kalau tidak ada tanda kurung, ya prioritas pertama ya perkalian. Nah, eksponen pangkat ya setelah prioritasnya setelah dari tanda kurung ini, gitu ya. Nah, ini contohnya. Y sama dengan 3x kuadrat. Ya. Ini suatu pangkat eksponen ya. Eksponen dari atau pangkat dari x berapa? 2 di situ ya. Nah, derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel dalam bentuk aljabar. Contohnya gimana? Ini. Nah, kita lihat ya. 3x itu x-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Kenapa? Karena segala sesuatu yang pangkat 1 sesuai dengan bilangan itu sendiri hasilnya. Contoh, 3 pangkat 1, 3, 4 pangkat 1, 4, 10 pangkat 1, 10, 1 juta pangkat 1, 1, sapi pangkat 1, sapi, ya gitu ya. Nah, gitu. Terus di persamaan pertama itu derajatnya 1 sesuai ya, sesuai seperti tadi. Karena 1 itu pangkat tertinggi di persamaan itu. Gimana kalau persamaan nomor 2 yang bawah? 3x kuadrat ditambah 1, pangkatnya 2. Kenapa? Karena 2 adalah pangkat tertinggi di dalam persamaan tersebut. Sekarang kita lihat di persamaan nomor 3. Persamaan nomor 3, 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Derajat paling tinggi berapa? 2 di situ. Ingat ya, paling tinggi. Jadi x di variabel di komponen 2x itu tidak dihitung. Kenapa? Karena ada pangkat yang lebih tinggi di sebelah kirinya, yaitu 3x kuadrat. Sama seperti yang persamaan nomor 4, 4x pangkat 4 ditambah 2y kuadrat ditambah 1. Nah, pangkat tertingginya berapa? 4. Berarti derajatnya berapa? 4 gitu ya. Termasuk yang bawahnya 5x pangkat 6 ditambah y. Ya, yang tertinggi kan 6, jadi derajatnya 6 gitu ya. Ini suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah atau mengkomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahasakan. Nah, gini ya. Contoh gimana? Gini. Misalnya katakanlah 2x. Itu istilahnya itu suku pertama. Ketika kita mau menyebutkan 2x di persamaan nomor 4 misalnya, itu kita bilang di suku ketiga. Maksudnya komponen di ketiga ya, gitu ya, 2x. Suku keempat berapa? 1. Suku pertama 4x pangkat 3. Nah, kayak gitu ya. Kalau di persamaan ketiga 3x kuadrat plus 2x min 1. 2x itu suku keberapa? Suku kedua. Kalau 1 suku ketiga. 3x kuadrat suku pertama. Gitu ya. Itu namanya suku. Oke, itulah penjelasan saya tentang dasar aljabar. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, jangan lupa share, like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi dari
video-video terbaru kami. Jadi itu dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pendidikan di Indonesia. Bye bye.